Coba bayangkan, ada sebuah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Itulah yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dirancang dapat meniru kemampuan intelektual manusia. Menurut informasi yang didapatkan, AI ini bisa belajar dari pengalaman, mengenali pola, membuat keputusan, bahkan menyelesaikan tugas-tugas yang rumit dengan efisien. Di zaman digital seperti sekarang, penggunaan AI semakin meluas, terutama di kalangan pelajar. Bagi pelajar, kecerdasan buatan benar-benar bisa jadi teman belajar yang hebat loh. Bayangkan, saat Anda butuh informasi, ide, atau jawaban, AI siap membantu kapan saja. Bahkan AI bisa memberikan umpan balik setelah Anda mengerjakan latihan soal dan langsung merekomendasikan materi yang perlu Anda pelajari lebih lanjut. Dengan begitu, Anda jadi tahu nih bagian mana yang sudah jago dan mana yang masih perlu untuk diasah ulang kembali. AI memang memberikan banyak keuntungan di berbagai bidang. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi seperti ChatGPT dan Quillbot sangat membantu produktivitas para siswa dan profesional. Bahkan kemampuan AI dalam hal kreativitas, seperti meregenerasi gambar berdasarkan deskripsi, membuka peluang besar di dunia seni dan desain. Namun, meskipun AI memberikan banyak manfaat, kita juga harus berhati-hati. Karena jika tidak bijaksana dalam menggunakannya, AI justru bisa membawa dampak negatif. Salah satu contohnya di dunia pendidikan. Kemungkinan siswa menjadi terlalu bergantung pada AI, sehingga mereka tidak benar-benar memahami materi atau tugas yang harus mereka pelajari. Ternyata, terlalu bergantung pada AI bisa jadi bumerang loh. Kenapa? Karena hal ini dapat membuat siswa malas mencari informasi sendiri. Mereka cenderung langsung percaya pada jawaban AI tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Kalau sudah begitu, bahaya kan? Informasi yang diterima bisa saja salah, apalagi jika tidak dicek ulang dari sumber lain. Di zaman teknologi canggih ini, ternyata masih banyak yang belum paham sepenuhnya bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak. Selain itu, ada kekhawatiran lain, yaitu AI bisa menggantikan peran manusia di dunia kerja. Beberapa organisasi mungkin lebih memilih AI karena dianggap lebih efisien, sehingga bisa mengancam lapangan kerja manusia, terutama untuk posisi dengan kualifikasi yang minim. Seiring berjalannya waktu, kita bisa menemui beberapa penyalahgunaan AI, terutama di kalangan pelajar yang mulai bergantung pada teknologi ini hampir dalam segala hal. Kami sempat mewawancarai 16 murid SMP, dan ternyata mayoritas dari mereka hanya tahu sedikit tentang AI. Pengetahuan yang sedikit ini dapat menjerumuskan seseorang ke hal yang tidak benar. Banyak dari mereka juga hanya mengenal ChatGPT sebagai AI yang dapat membantu mereka dalam belajar. Padahal, masih banyak lagi AI lain dengan fitur yang lebih beragam. Salah satunya adalah SciSpace, sebuah platform yang dirancang untuk membantu kita bekerja lebih efektif dan efisien. SciSpace punya banyak fitur keren loh, tapi ada dua yang paling sering digunakan, yaitu pertama, ada AI Writer. Nah, fitur ini bisa membantu menyederhanakan, memperbaiki, bahkan menerjemahkan teks akademik, mau parafrase sesuai nada tertentu, ataupun perbaiki tata bahasa, atau memastikan teks Anda menggunakan data yang relevan dari literatur, semuanya bisa loh. Hasilnya, teks Anda jadi lebih konsisten dan juga berkualitas tinggi. Cocok banget buat tugas atau proyek formal kan? Fitur kedua, Chat with PDF. Benar-benar praktis banget. Bayangkan, Anda cukup unggah dokumen PDF, lalu bisa langsung tanya-tanya seputar isi dokumen itu. Fitur ini membantu Anda mempelajari isi dokumen tanpa harus membacanya satu persatu loh. Tidak hanya dua fitur itu saja, SciSpace menyediakan fitur lainnya yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu untuk peserta didik, untuk penelitian, dan untuk penulis. Untuk setiap kategori, tersedia juga masing-masing fitur yang kegunaannya sesuai dengan pengguna. Kategori yang pertama adalah untuk peserta didik. Dimulai dengan parafrase yang memungkinkan siswa untuk mengubah teks sesuai kebutuhan akademik
dengan menyederhanakan istilah yang sulit, menyesuaikan gaya bahasa, serta memperluas atau meringkas konten tanpa mengubah makna aslinya. Selanjutnya ada citation generator yang membantu siswa untuk membuat referensi akademik secara otomatis dalam berbagai format, seperti APA dan MLA, dengan mengambil data langsung dari dokumen, sehingga memudahkan pengelolaan kutipan untuk penelitian atau tugas. Sementara itu, ada juga AI detector yang dapat memastikan keaslian tulisan dengan mendeteksi elemen yang dibuat menggunakan AI, memberikan saran untuk membuat teks menjadi lebih natural, dan membantu siswa untuk dapat mematuhi aturan akademik terkait penggunaan teknologi AI. Skillspace ini nggak cuma buat siswa loh, ada juga fitur-fitur keren yang dapat mendukung penelitian yang bisa dipakai mahasiswa, guru, dosen, hingga pekerja kantoran. Di kategori Best for Researcher, ada 3 fitur yang bikin pekerjaan jadi lebih efektif dan juga efisien. Fitur pertama yaitu literatur review. Setuju nggak sih, tinjauan pustaka itu sering terasa melelahkan? Bayangkan harus membaca tumpukan artikel dan buku. Nah, dengan fitur ini, prosesnya jadi jauh lebih mudah dan juga cepat. Skillspace membantu menganalisis literatur sehingga Anda bisa fokus pada inti dari setiap sumber tanpa harus tenggelam dalam lautan teks. Fitur literatur review memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu yang biasanya dihabiskan dalam mencari literatur. Alih-alih terjebak dalam kebingungan mencari sumber informasi, kamu hanya perlu memberitahu Skillspace tentang topik yang ingin dipelajari, dan fitur ini akan menyederhanakan prosesnya. Selain itu, ada juga fitur Find Topics, yang membantu pengguna menemukan topik-topik yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian mereka. Pernah kesulitan cari artikel, jurnal, atau publikasi yang pas untuk topik penelitian? Dengan fitur ini, kita jadi tinggal memasukkan kata kunci dan jadilah Skillspace langsung bantu Anda menemukan referensi yang relevan dan juga terkini. Gak cuma itu, fitur ini juga memberikan gambaran struktur topik, jadi Anda gak akan kesulitan menemukan sumber yang sesuai. Serunya lagi, Find Topics gak hanya mencari informasi, tapi juga menunjukkan perkembangan terbaru di bidang yang Anda teliti. Cocok banget loh buat memperkaya tinjauan literatur dengan revisi yang up to date. Fitur terakhir pada kategori Best for Researcher adalah fitur Extract Data. Fitur ekstrak data ini membantu pengguna untuk menarik kesimpulan, ringkasan, dan poin-poin penting dari PDF. Fitur ini mendukung efisiensi dan efektivitas peneliti dalam melakukan penelitian, analisis data, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan fitur ekstrak data, tentu pengguna akan lebih menghemat waktu karena proses untuk mendapatkan data menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna bisa lebih memahami apa yang telah diteliti atau apa yang ingin diteliti. Skillspace akan memberikan data sesuai dengan yang diminta. Nah, ketiga fitur yang terdapat dalam kategori Best for Researchers ini akan saling melengkapi, sehingga dapat membantu pengguna untuk bekerja dan mendapatkan data dengan lebih maksimal. Nah, kecerdasan buatan memang luar biasa ya. Teknologi ini semakin maju dan bisa membantu banyak aspek kehidupan, terutama bagi kita pelajar. Mulai dari mencari informasi, membantu penulisan akademik, hingga mendeteksi karya ilmiah. Semuanya jadi jauh lebih mudah dengan adanya AI. Skillspace misalnya, punya segudang fitur yang gak cuma bermanfaat buat siswa, tapi juga peneliti, guru, dosen, bahkan siapa saja. Jadi, gak heran kalau AI bikin pekerjaan kita lebih efektif dan juga efisien. Tapi, tentu saja, AI bukan tanpa kekurangan. Seperti halnya teknologi lain, AI juga punya sisi negatifnya loh. Salah satunya, ketergantungan berlebihan. Akibatnya, produktivitas bisa menurun. Skillspace telah hadir dengan fitur-fitur yang dapat meningkatkan produktivitas kita. Misalnya, dalam platform ini memberikan referensi yang relevan tentang topik yang sedang kita telusuri, sehingga kita bisa menyaring informasi dari berbagai sumber yang ada. Namun, lebih penting daripada itu,
kita harus menggunakan AI dengan bijaksana. Kecerdasan buatan memang bisa membantu kita dalam banyak hal, dan jika digunakan dengan tepat, AI dapat mendukung kreativitas serta membantu kita memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Jadi jangan sampai kita mempergunakan AI sampai terlalu bergantung kepadanya. Yang perlu diingat, AI seharusnya tidak menggantikan peran kita sebagai manusia, melainkan menjadi alat yang memperkaya wawasan dan kehidupan kita. Jadi, mari bersama-sama gunakan AI dengan bijaksana dan manfaatkan potensi terbaiknya.